kalau kita mau bicara soal memberantas kemiskinan dan kebodohan, kita tidak semata hanya berserah diri memberikan tugas itu hanya semata kepada pemerintah, tapi untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Saya mau katakan bahwa seorang pemimpin yang hebat sekalipun tidak akan mampu membuat masyarakatnya yang hidup miskin menjadi kaya, atau yang bodoh menjadi pintar, karena mau kaya atau mau pintar itu kembali pada pribadi kita masing-masing. Oke, selamat datang lagi di Flores Channel. Dan sekarang ini lagi ada berita yang lagi trending di NTT terkait dengan pernyataan Gubernur Victor Laiskodat yang menyatakan bilang orang Timor dan Sumba itu penyumbang terbesar orang miskin dan bodoh di NTT. Jadi saya akan bacakan berita tersebut, dan berita ini bersumber dari timordaily.com. Judulnya, Gubernur Victor Laiskodat sebut Pulau Timor dan Sumba penyumbang terbesar orang miskin dan bodoh di NTT. Timordaily.com, Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat sebut Pulau Timor dan Sumba penyumbang orang miskin dan bodoh terbesar di Nusa Tenggara Timur. Menurut Victor, sebagai pemimpin di NTT, ia banyak menghabiskan waktu di dua pulau tersebut. Gubernur akan banyak ada di Pulau Sumba dan Pulau Timor, karena dua pulau itu penyumbang terbesar orang bodoh dan miskin di NTT, ujar Gubernur Victor Laiskodat saat berbicara di acara syukuran HUT SMP Negeri 6 Neka Mese ke-9 pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 8 tahun 2020, seperti dilansir Pos Kupang. Ia menegaskan dua pulau tersebut harus diurus karena saat ini menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi NTT. Ia bahkan menyebut berturut-turut Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Saburai Jua, dan Sumba Barat Daya sebagai daerah yang harus diperhatikan dan diurus. Kalau Sumba ini diurus maka pasti berubah, ujar Victor Laiskodat. Ia mengatakan untuk itu maka pendidikan menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia dan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Victor Laiskodat meluncurkan program restorasi kebangkitan pendidikan NTT serta meluncurkan buku karya siswa dan guru SMP Negeri 6 Neka Mese. Hadir mendampingi Gubernur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian NTT, Kepala BPBD NTT Thomas Bangke, Karo Humas Setda NTT Marius Ardu Jelamu, staf ahli bidang politik Ima Blegur, staf ahli kebatinan Pius Rengka. Ada apa? Staf ahli kebatinan lagi ya. Hadir pula Wakil Bupati Kupang Jeffrey Manafe, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Immanuel Buat. Oke, jadi itu adalah berita yang saya baca pada hari Sabtu kemarin itu. Jadi dari pernyataan Gubernur yang mengatakan orang Timor dan dari pernyataan Gubernur NTT yang mengatakan bahwa orang Timor dan Sumba itu penghasil orang miskin dan bodoh terbanyak di NTT, maka banyak masyarakat NTT yang kebakaran jenggot dengan pernyataan itu. Padahal pernyataan Gubernur itu bukanlah sebuah penghinaan, tapi memang pernyataan yang berdasarkan realita. Karena apa yang disampaikan Gubernur bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi itu bersumber juga dari data yang ada di BPS. Kita bisa membuka data BPS.
Oke, ini berdasarkan data penduduk miskin yang dirilis BPS tahun 2019. Total penduduk miskin yang ada di 10 kabupaten di 2 pulau. Di 2 pulau yaitu Pulau Timor dan Pulau Sumba. Oke, jadi kita bisa melihat data BPS berdasarkan data penduduk miskin yang dirilis BPS tahun 2019. Total penduduk miskin yang ada di 10 kabupaten di 2 pulau tersebut adalah 619.400 jiwa. Pulau Flores yang terdiri dari 8 kabupaten punya penduduk miskin sebanyak 367.800 jiwa. Sisanya sebanyak 159.000 jiwa tersebar di Pulau Saburai Jua, Rotendao, Lembata, dan Alor. Bila kita melihat lebih spesifik lagi, data BPS pada tahun 2019, 6 kabupaten jumlah penduduk miskin tertinggi dalam ribuan jiwa, masing-masing Timur Tengah Selatan 130,3%, Sumba Barat Daya 96,3%, Kabupaten Kupang 92,0%, Sumba Timur 77,4%, Manggarai Timur 75,8%, Manggarai 69,3%. Terus untuk 6 kabupaten dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi mencakup Sumba Timur 8,57%, Sumba Tengah 7,57%, TTS 6,68%, Saburai Jua 6,20%, Sumba Barat Daya 5,11%, dan Rotendao 5,08%. Sementara 6 kabupaten dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi yakni Sumba Timur 3,14%, Sumba Tengah 2,20%, TTS 2,09%, Saburai Jua 1,78%, Sumba Barat 1,37%, dan Rotendao 1,33%. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari masyarakat NTT adalah Rp373.992, berada di bawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan nasional pada Maret 2020 sebesar Rp454.652. Jadi kemiskinan yang ada di NTT itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan indikator-indikator lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya, dan indikator lainnya. Oke teman-teman, jadi itu yang saya sudah bacakan tadi. Datanya berasal dari BPS. Jadi Gubernur NTT itu tidak punya tujuan atau maksud mau menghina orang miskin yang ada di wilayah Timur dan Sumba. Tapi jelas bahwa apa yang disampaikan Gubernur itu real, berdasarkan fakta yang kita bisa temui di BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi karena semua kita punya pemahaman, pola pikir yang berbeda, hasil akhirnya pernyataan itu menuai pro dan kontra. Ada yang terima, ada yang tidak terima, bahkan ada yang kesal sampai mengatakan bahwa percuma kalau kita pilih FBL jadi gubernur, tapi hasil akhirnya beliau malah menghina daerahnya sendiri. Oke, kalau kita mau bicara soal memberantas kemiskinan dan kebodohan, kita tidak semata hanya berserah diri memberikan tugas itu hanya semata kepada pemerintah, tapi untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Saya mau katakan bahwa seorang pemimpin yang hebat sekalipun tidak akan mampu membuat masyarakatnya yang hidup miskin menjadi kaya, atau yang bodoh menjadi pintar, karena mau kaya atau mau pintar itu kembali pada pribadi kita masing-masing.
Tidak mungkin pemerintah datang dan door to door di setiap rumah kemudian memberi sumbangan terus, tidak. Tapi pemerintah bagi saya itu sebagai fasilitator saja. Pemerintah memberikan fasilitas kepada kita dari pajak kita, terus pemerintah membuka jalan, membuat jalan hokmis, membuat penerangan listrik di setiap rumah-rumah, membangun jaringan telekomunikasi, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Tinggal saja bagaimana kita mengembangkannya. Misalnya saja pemerintah sudah bangun sekolah, tapi masyarakat NTT malas mau sekolah, atau sekolah tapi tidak sampai selesai, putus sekolah gitu. Apakah harus disalahkan oleh seorang gubernur? Apakah yang disalahkan oleh pemerintah dan pejabat? Tentu tidak. Begitu juga dengan mau kaya. Tidak mungkin pemerintah sorong terus bantuan kepada kita supaya kita kaya. Tapi dengan adanya fasilitas yang sudah diberikan, kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang sudah diberikan itu untuk mengembangkan kehidupan kita. Jadi tidak bisa untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu kita hanya berserah pada pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga harus berusaha untuk keluar dari masalah kemiskinan. Yang membuat NTT miskin itu banyak persoalan. Yang pertama karena sifat malasnya masyarakat NTT. Yang kedua karena masyarakat NTT itu hobi menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang bersifatnya bersenang-senang, sehingga lupa untuk urus anak sekolah, lupa untuk urus biaya rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan juga banyak waktu yang terbuang-buang hanya untuk kegiatan yang tidak ada nilai tambahnya. Itu yang masih menjadi tradisi di masyarakat NTT, sehingga membuat kita itu masih saja hidup di bawah garis kemiskinan. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga saja apa yang disampaikan gubernur itu bisa membawa perubahan untuk kita menuju yang lebih baik lagi. Salam.